Oleh karena itu saya ingin berpesan kepada Ustadz Abu Somad, jangan terlalu pede, merasa benar. Sebenarnya Anda ini sudah menyimpang dari Al-Quran. Di mana letak sesatnya? Oleh sebab itu jangan mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaedahnya. Di balik banyaknya orang yang suka terhadap Ustadz Abdul Somad, ternyata ada saja yang membenci dan selalu mencari kesalahannya. Orang tersebut malah memberi pesan kepada UAS agar jangan terlalu pede merasa benar. Kemudian dia menambahkan kalau sebenarnya umat Islam itu beribadah mengikuti aturan kitab kuning Kasyifatus saja, yang menurutnya kitab kuning meskipun sebenarnya kertasnya putih. Pede, merasa benar. Jadi yang sesungguhnya umat Islam ini dalam melakukan ibadah itu mengikuti alurnya kitab karangan ini. Apa arti kitab kuning itu Pak Ustadz? Kitab kuning warnanya kuning karena dua. Pertama, terbuat dari kertas ubi. Yang kedua, karena kitab itu sudah tua, sudah lama. Istilah kitab kuning itu untuk kitab yang bahasa Arab gundul. Contoh kitab kuning fikih Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qorib, naik lagi ke atas I'anatut Talibin, naik ke atas Al-Mahalli, naik lagi ke atas Majmu' Sarah Muhazab. Itu yang dibaca di pondok-pondok pesantren kitab kuning. Nahu belajar dari Imri, belajar dari Al-Ujrumiyah, naik kepada Imriti, naik kepada Suribu Bait Ibnu Malik, Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik. Nah, itu yang disebut dengan istilah kitab kuning adalah kitab Arab gundul. Kemudian dia melanjutkan kalau Ustadz Abdul Somad sudah menyimpang dari Al-Quran, akan tetapi tidak memberikan bukti penyimpangan dalam segi apa. Oleh karena itu, UAS memberikan motivasi kepada semua jemaahnya, jangan terlalu mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaidahnya. Ada 10 kaidah dari Majelis Ulama Indonesia. Apabila dia kena salah satu, maka dia dikatakan sesat. Di mana letak sesatnya? Oleh sebab itu jangan mudah menyesatkan orang lain. Sesat menyesatkan itu ada kaedahnya. Ada 10 kaedah dari Majelis Ulama Indonesia. Kalau kena dia salah satu baru dikatakan sesat. Banyak orang yang mengatakan kalau mengikuti Isa Al-Masih adalah pengkristenisasian. Padahal Isa Al-Masih Rasul Allah, Nabi Allah yang diturunkan oleh Allah, tercatat di dalam kitab Al-Quran. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang sholat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad, maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini tertulis bahwa Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Ini di dalam surat Al-Imran ayat yang ketiga. Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil, tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Jangan baca Quran ambil kesimpulan sendiri, fikir sendiri, ambil kesimpulan sendiri, sesat sendiri. Jadi awak tak percaya kalau tak ada dalam Quran. Kalau begitu tak usah sembahyang subuh, sebab sembahyang subuh 2 rakaat pakai kunut tak ada dalam Quran. Dah dapat dalil untuk tak sembahyang subuh kan? Esok awak tak sembahyang subuh, tak ada dalam. Saya berpegang, ini namanya kalimatul haq urida bihil batil. Kalimahnya hak tapi yang diinginkan batil. Nauzubillah. Saya katakan Allah tidak menurunkan kitab hadis dan fikih. Apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran? Al-Quran menjelaskan tentang Isa Al-Masih adalah ruh Allah. Itu dijelaskan di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 91 yang berbunyi fanafa'na fiha min ruhina wa ja'alna wa ayatna wa ayata lil alamin. Dan kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, kata Allah. Lalu kemudian sampailah masanya Maryam menjadi seorang gadis yang cantik. Lalu datanglah seorang laki-laki. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami kirimkan kepadanya seorang ruhana. Ruh adalah
tanazzalul malaikatu warruh, ruh yaitu Jibril alaihissalam. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Jibril datang dalam bentuk basharan, anak muda, sawiyya, yang sangat sempurna. Lalu dia pun mendekati Maryam. Ketika laki-laki sempurna, ganteng, pemuda yang rupawan itu mendekati Maryam, maka Maryam berkata, inni akhafullah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah, aku berlindung kepada Allah. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. In kunta taqiyya, hai laki-laki, aku tak pernah didekati pemuda manapun. Kalau kau memang takut kepada Allah, janganlah kau dekati aku. Lalu kemudian Jibril berkata, inni rasul, aku utusan Allah, aku bukan orang jahat. Li ahaba laki ghulaman zakiyya, aku datang hanya ingin meniupkan roh, karena Allah menitipkan anak ghulaman zakiyya, suci, bersih. Dia adalah Isa alaihissalam. Dan kami jadikan dia, Isa dan Maryam, sebagai tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta. Isa Al-Masih adalah ruh dari Allah, hidup di dalam dunia, mati, dan pada hari ketiga bangkit. Nanti akan turun lagi di hari kiamat. Banyak kitab yang menceritakan tentang Isa Al-Masih akan turun lagi. Diceritakan oleh Injil, diceritakan oleh Al-Quran, juga diceritakan oleh hadis. Oleh karena itu saudara, jangan sampai saudara terlambat. Segeralah hijrah dari mengikuti yang tidak tahu sorga, dari mengikuti yang wallahu alam, kepada kepastian, yaitu Isa Al-Masih. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib, maka dibantah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Mal Masihu ibnu Maryam illa rasul, Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, Al-Masih tak lain tak bukan adalah seorang rasul, utusan Allah. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seorang perempuan yang siddiqah. Kana ya'kulanit ta'am, kedua-duanya sama-sama makan. Anaknya Isa makan, ibunya Maryam juga makan. Apa makna makan? Orang kalau makan, maka dalam perutnya ada kotoran. Orang yang dalam perutnya kotoran, maka dia bukan Tuhan. Itu yang ingin dijelaskan Allah dalam Al-Quran, bahwa Isa adalah manusia. Begitu juga dengan Maryam, manusia. Jangan angkat dia lebih daripada kedudukannya. Makanya rakaat yang kedua dalam solat sunat qabliyah subuh, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Siapa dia? Lam yalid, dia tidak beranak. Memangnya ada yang mempertuhankan yang beranak? Dia siapa? Maryam. Maryam beranak, dia melahirkan anak, maka dia bukan Tuhan. Walam yulad, yang diperanakkan, yang dilahirkan, yang keluar dari rahim juga tidak layak sebagai Tuhan. Siapa dia? Isa. Lam yulad, karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang selevel, setara dengan dia. Kalau kau pejamkan mata nampak warna merah, hijau, hitam, maka dia bukan Tuhan. Maka tara bibalik, wallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hati dan pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Nama-nama yang kau buat, kau karang, kau pikirkan,
bukan itu nama dia. Lalu siapa nama dia? Itu yang dibacakan Tuan Imam tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun.